Selamat siang teman-teman yang diberkati Tuhan. Saya akan berkhotbah ekspositori dengan judul hikmat yang dari Allah. Terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 dengan perikop hikmat yang benar. Terkadang kita sebagai manusia selalu mengandalkan hikmat kita sendiri, entah itu dari keterampilan, pikiran, atau pengalaman. Kita tidak mengandalkan hikmat yang dari Allah, padahal hikmat yang dari Allah itu sangat luar biasa loh. Hikmat Allah sungguh luar biasa dan tiada duanya, karena hikmatnya melebihi pemikiran manusia dan kalanya dianggap tidak masuk akal oleh manusia. Namun Allah menjadikannya semua itu sempurna dan pikiran dan kehendaknya. Yang menjadi pertanyaan kita, dari manakah sumber hikmat yang benar, atau dari manakah sumber hikmat? Yang menjadi pertanyaannya kita, dari manakah sumber hikmat yang benar? Kita mendapatkan sumber hikmat yang benar melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Saya paparkan 3 poin, yaitu ada 3 sumber hikmat yang benar. Yang pertama, dari Allah Bapa yang terdapat dalam ayat 6 sampai 9. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa hikmat yang dari Allah adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Mengapa dikatakan hikmat yang tersembunyi dan rahasia? Karena kita manusia juga terkadang tidak sama dengan pemikiran Allah Bapa. Karena kalau kita ini berfokus kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita hikmat yang sesungguhnya. Sumber hikmat yang kedua yaitu Roh Kudus. Terdapat dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Mengapa dikatakan Roh Kudus adalah hikmat? Karena Roh Kudus mampu mengetahui segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia, sekalipun kita tidak sama dengan pikiran Kristus. Tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, pikiran Kristus terdapat dalam ayat 14 sampai 16. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran duniawi untuk memperoleh hikmat yang benar? Pemikiran duniawi, kita tidak dapat menilai pemikiran rohani, dan hanya pikiran Kristus yang dapat menilai segala sesuatu. Terdapat dalam ayat 15. Saya bacakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak menilai oleh orang lain. Di sini Paulus menegaskan bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti bertindak dan berperilaku seperti Kristus, harus memiliki hikmat yang benar agar dapat memahami pemberitaan Injil dan mengerti melalui hikmat Allah, pimpinan Roh Kudus dan pikiran Kristus. Terkadang kita sebagai manusia selalu mengandalkan pikiran kita, pengetahuan kita untuk memberitakan Injil, padahal pikiran kita dengan pikiran Kristus bertentangan, karena kebanyakan di dunia zaman sekarang pikiran manusia itu selalu mengandalkan pikiran-pikiran yang duniawi, yang bersahabat dengan dunia. Pikiran yang dari Allah itu mengesampingkan atau tidak dianggap. Jadi kita sebagai pemuda Kristen harus memiliki pemikiran yang sama dengan Kristus agar mendapat hikmat yang benar. Paulus menghendaki setiap orang Kristen di Korintus harus memiliki pemahaman yang sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga iman Kristen didasarkan bukan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikir yang dibandingkan, dan tidak terlalu mengandalkan Tuhan dalam. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjalani hidup dan menilai dengan hikmat Allah yang dipimpin oleh Kudus, yang mengubah pikiran saudara menjadi pikiran Kristus dan tidak lagi dipimpin oleh pengertian kita sendiri dan hikmat yang berasal dari dunia? Kesimpulannya, kita sebagai murid Kristus, untuk dapat memiliki hikmat yang benar, maka ada 3 sumber, yaitu Allah Bapa, Roh Kudus, dan pikiran Kristus. Hikmat yang benar berasal dari Allah,
Tritunggal. Hanya hikmat yang dari Allah yang dapat mengetahui hal-hal rahasia dan tersembunyi pada Allah melalui Roh Kudus yang mewujudkan pikiran Kristus menjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.